Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamdan biwakin mahbukan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kazimi sultanik. Alhamdulillah di pagi sore yang indah ini saya dan teman-teman saya ada di Training Fawase, Dusun Cikopo, Desa Cibinuang, Kuningan. Dan dengan Bapak yang bernama Dodo. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak, telah memberikan waktu kepada kami. Di sini kami dari Masa Kuningan dengan bertugas observasi atau wawancara kebudidayaan ikan konsumsi. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Adi Destian. Saya Aira Indonesia. Nama saya Ella. Saya Naiswa Fairsiasan. Dan nama saya, sahabat dan budidaya teman-teman semuanya, udah terkenal dengan Dodo Ahda di Breeding Fawase Dusun Cikopo, Desa Cibinuang. Lanjut dengan sesi wawancara. Wawancara akan dibawakan oleh Aida. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Boleh, siap. Apa saja tahapan untuk budidaya ikan? Oke, mungkin di sini untuk tahapan budidaya ikan itu kan ada beberapa segmen ya. Ini kan segmen yang dibicarakan untuk budidaya ikan pembesaran ya. Terutama tahapan utama ya, yang pentingnya itu tahapan yang paling utama yaitu satu, kita punya adanya kolam. Dimana kolam itu benar-benar kolam yang produktif, yang siap untuk dipakai untuk budidaya. Terus yang paling utama lagi yaitu masalah air ya. Soalnya ikan itu media utamanya hidup di air. Ikan itu hidupnya di air ya, bukan di darat. Kalau di darat mah kangkong. Nah. Jadi posisi si media utama itu adalah air. Itu tahapan yang paling utamanya itu satu ya tadi ya, kolam ya, air yang mencukupi, bibitnya mencukupi sehingga ikan bisa hidup di kolam tersebut. Terus tahapan lagi untuk persiapan yang paling utamanya yaitu untuk budidaya pembesaran kita dari bibit atau benih ya. Benih atau bibit itu diperlukan benih yang berkualitas. Dalam arti yang berkualitas yang jelas bahwa ikan itu berkualitas, hidupnya dalam arti kualitas unggul. Hidupnya kita pelihara cepat besar, cepat dipanen ya berarti ya. Jadi silsilah untuk ikan tersebut juga mempunyai SKA. Apa sih arti SKA itu? SKA itu surat keterangan asal. Dari mana sih asalnya ikan tersebut kan kita harus tahu. Ya. Nah, yang menerbitkan SKA itu bisa juga dari UPR, bisa juga dari BBI, atau juga bisa dari Balai Benih atau BBAT, Balai Pengembangan Besar Air Tawar. Nah, itu yang paling utamanya itu dari BBAT. BBAT itu ada yang di Bogor, ya, ada yang di Sukabumi, ada yang di Subang. Nah, itu jadi mereka menerbitkan SK itu bahwa ikan tersebut itu nyatanya itu ikan tersebut berasal dari BBAT. Ya, jadi tidak semena-mena kita cuma piara aja. Jadi harus seleksi untuk kualitas ikan tersebut. Jenis unggul atau jenis kuntet. Ya, kuntet apa? Kuntet itu lama besar. Kuntet. Jadi meskipun kita kasih pakan ternyata si bibit atau benih tersebut kualitasnya kurang baik, untuk pertumbuhannya pun lama gitu ya. Gitu. Terus tahapan yang paling utama lagi tadi dari kolam, dari air ya. Terutama lagi ada di pakan. Ya, pakan itu merupakan sumber produksi daging untuk kelangsungan hidup tersebut. Kan pakan itu digunakan pakan yang mengandung protein tinggi. Ya, itu untuk ikan, khususnya ini ikan apa tadi? Gurami. Itu ikan gurami itu ikan herbivora itu pemakan tumbuhan. Juga dia termasuk juga ikan yang bisa dikasih pakan pelet. Jadi tidak tergantung ke pakan daun-daunan aja, daun talas, daun sente atau apa, itu yang sangat menunjang juga dari pakan yang mempunyai kandungan protein minimal itu di atas 30%. Di kandungan pakan tersebut 30% proteinnya. Nah, jadi untuk mempercepat pertumbuhan ikan tersebut kita tunjang juga dengan pakan buatan pelet.
peletnya berbagai macam ya, saya nggak sebutkan merek. Dan yang jelas si pakan tersebut harus kandungan proteinnya minimal itu 30%, itu ikan gurame. Saya kita pelihara, kita kasih makan tuh ikannya cepat besar. Nah, itu terus apalagi? Nah, untuk sistem pemeliharaan ikan gurame nih Pak, apa aja sistem pemeliharaannya? Terus pakannya apa aja? Oh gitu. Ya untuk sebenarnya ya untuk ikan gurame untuk pemeliharaannya tidak terlalu ribet, tapi kita memerlukan kehati-hatian dan keuletan. Dimana untuk pemeliharaan ikan gurame khususnya untuk dibudidayakan dan dibesarkan untuk mencapai konsumsi itu tahapannya juga bermacam-macam ya, dari tahapan A sampai G. Masuk tadi kita sudah terangkan dari tahapan pertama ya. Nah, untuk tahapan berikutnya yaitu seperti kolam tadi, dari media air yang diperlukan, dari kadar oksigen yang dibutuhkan, kadar pakan yang dibutuhkan, itu sangat menunjang untuk pertumbuhan ikan tersebut. Terutama ikan gurame itu kalau di bahasa Sundanya itu ikan lama gede ya, lama agungna itu ya, lama besarnya. Itu sebenarnya tergantung dari perlakuan kita itu sendiri. Memang untuk ikan gurame dipelihara itu agak lama, beda dengan ikan nila, ikan mas, ikan lele itu lama, agak lama memang. Jadi upama ikan nila mah dipanen umur 4 bulan, 3 bulan 4 bulan udah bisa panen. Kalau ikan gurame lama, nyampe 6 sampai bahkan 8 bulan. Makanya itu dari tadi tahapannya untuk pemberian pakan tersebut dinyatakan dengan pakan yang berkualitas itu tadi, yang mengandung protein ditambah dengan pakan alami ya, seperti tadi daun tempe, daun pepaya, juga daun talas, itu merupakan penunjang untuk serat ikan tersebut. Jadi yang paling utamanya mungkin di sini untuk pembesaran yaitu pakan gitu, ya, dari pakan tersebut. Oke, ada lagi? Siap. Terus kalau boleh tahu berapa modal Bapak dari awal? Ya, untuk permodalan itu mungkin sangat pengaruh juga kita sebagai pembudidaya ya. Modal utama investasi awalnya mungkin kita kan kolam. Ya. Benar Kak? Ya. Kita kan nggak punya kolam berarti nggak bisa budidaya. Ya. Itu mungkin untuk kolam kita nggak bisa didefinisikan berapa puluh jutanya. Yang jelas untuk persiapan satu kolam kita butuh dana seumpama 10 juta seumpama untuk ngebikin kolam. Itu kan relatif juga ya. Nah, kita kebetulan di sini di breeding PWC menggunakan juga kolam beton, kolam tembok, juga kolam bundar atau kolam terpal. Nah, gitu. Jadi untuk pembesaran ikan gurame itu tidak terpaku di kolam-kolam tembok aja atau di kolam ini, kolam tanah pun jadi. Yang penting perlakuan kitanya terhadap ikan tersebut benar-benar dalam arti kehati-hatiannya kita jaga. Ya, oke. Ya. Ada lagi? Nah, untuk ini ya Pak, sistem pemasaran Bapak tuh kayak gimana sih Pak? Apakah dengan secara konsumsi langsung, apa dengan dijual dengan ke pasar gitu Pak? Ya betul. Kebetulan ya di sini untuk sistem pemasaran alhamdulillah juga kita juga udah ada kerjasama dengan bandar atau simpulan. Ya ketika kita panen banyak, dalam arti ada sampai tonase lah gitu, kita berhubungan dengan bandar-bandar lokal di sini. Ya, untuk konsumsi ya khususnya. Jadi kita seumpama pas masa panen kita tawarkan ke bandar. Kalau kita populasinya banyak, kalau emang posisinya banyak konsumen yang langsung datang ke sini juga kita jual sendiri. Tapi enaknya kita jual sendiri karena harga tengkulak dengan kita harga jual sendiri kebetulan itu beda ya. Nah kalau harga bandar mungkin ya sama-sama ya, kita juga mereka bandar juga harus ada kelebihan daripada penjualan tersebut yang perlu juga. Jadi di sini di breeding PWC alhamdulillah untuk pemasaran sudah pada datang ke sini. Termasuk konsumen yang datang ke sini juga bandar, juga mitra-mitra dan rekan-rekan yang datang ke sini udah berlangganan, terutama di ikan gurame. Juga di sini juga kebanyakan ikan gurame itu nggak menjual konsumsi aja ya. Jadi kita juga jual telur, dari mulai telur, larva, benih sampai menjadi konsumsi. Untuk tahapan konsumsi ini di sini tidak terlalu banyak, tapi yang banyak jelas di sini kebanyakan yang dijual benih. Ini ya, sini tempat di breeding PWC. Oke, lanjut apa lagi? Saya masih penasaran Pak tentang telurnya tuh. Apakah
kan misalkan ikan gurame itu kan bertelur apa gimana? Iya betul. Nah itu tuh ntar dipisahkan telurnya. Ntar berarti indungnya itu dipisahkan apa gimana? Maksudnya, Oh ya, dan pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini ya, untuk proses pemijahan berarti ya berbicaranya itu. Jadi bukan untuk proses tadi pembesaran. Proses pemijahan pun kita siapkan kolam untuk khusus kolam pemijahan. Jadi kita sebelumnya kita seleksi dulu indukan yang berkualitas, indukan yang bagus. Kebetulan di sini di Belimbing Pak Pawase sudah terkenal dengan ikan gurame soang. Di gurame soang, itu gurame soang itu bobotnya bisa menyampai, ada yang sampai 8 sampai 10 kilo juga ada. Jadi jenisnya udah unggul lah gitu. Nah, gimana tadi kita untuk cara budidayanya, cara pemijahannya kita bikin kolam tersendiri, bikin tumpon atau kakaban. Nah, nanti sesudah dia bertelur di kakaban dia kan sistemnya bersarang. Contoh ada itu seperti itu, ada tuh kolamnya itu khusus untuk kolam pemijahan ikan gurame. Jadi ketika si ikan gurame itu bertelur, telurnya itu diambil, di sarang itu diambil, baru kita uraikan atau kita dedarkan di bak-bak atau di jolang-jolang si telur itu. Nah, dari butiran telur itu pun udah jadi rupiah di situ. Ya, jadi telurnya aja udah jadi rupiah itu. apalagi Dulu mah kita tahun 2003-2004 belum pada lahir ya. belum. Ya, itu kita jual nyampe ke mulai juga ke Indramayu itu untuk telurnya ya, telur yang udah bersih yang siap ditebar ke kolam deberan. Itu sekarang harganya mungkin udah nyampe 100 rupiah ini untuk telurnya aja. Belum packing belum apa ya. Jadi untuk telur aja di sini alhamdulillah antri kalau ada mah. Jadi telur atau wortelnya. Oke, next yang lain lagi boleh? Iya Pak, untuk kan tadi berbicara mengenai modal ya. Iya. Nah, saya pengen tahu keuntungan yang Bapak dapat tuh dari peternakan ikan ini tuh, budidaya ikan Oh, berapa gitu. Ya gitu gini ya. Ini segmennya di jenis ikan apa aja? Di gurame aja yang bicara. Soalnya Ya, kan di sini untuk budidayanya semua jenis ikan. Iya, iya. Nah, itu pertanyaannya bagus. Yang jelas mungkin yang paling besar menguntungkan itu dari ikan gurame sama ikan dewa. Ikan dewa itu karena nilai ekonomiknya jualnya udah lumayan. Cuman ya emang kita memerlukan kehati-hatian kuletan di dalam pemeliharaan ikan dewa atau ikan gurame tadi. Yang jelas mah kita berbicara di ikan gurame. Ya, itu kan posisi keuntungan tadi ya yang ditanyakan. Itu masalah untung dan ruginya mungkin tidak bisa dikalkulasikan. Yang jelas dari hasil itu kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menambah biaya kuliah anak saya, juga alhamdulillah bisa untuk menggaji karyawan yang ada di sini. Jadi saya nggak bisa menyebutkan nominal berapa, yang jelas keuntungan tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan di keluarga saya gitu. Soalnya mungkin ada satu jenis ikan aja yang dibudidayakan di sini ya. Jadi di sini semua jenis ikan air tawar kita coba pelihara, dipijakan dan dikembangkan. Untuk tadi kan Bapak bilang ada karyawan ya. Iya. Nah, untuk karyawannya tuh ada gaji besarnya tuh berapa? Terus Oh, betul. digajinya per bulan atau per minggu? Ya, untuk gaji karyawan di sini kita sesuaikan dengan standar UMR yang ada di tempat kami. Jadi minimumnya sesuai dengan standar ya, standar UMR. Jadi UMR itu yang gaji standar yang ada di kabupaten Kuningan. Jadi yang minimalnya itu pengennya sih lebih dari itu ya. Tapi ya kita juga terhadap karyawan ada yang di sistemnya dibayar mingguan juga ada, setiap hari kami suka gajian ada juga yang gitu, ada yang minta bulanan gitu. Jadi untuk standarisasi gajinya tersebut kita berdasarkan UMR, upah regional nasional di sini ya, berarti di Kabupaten Kuningan itu. Nah, Terus mau bertanya lagi. Untuk kan nama tempat ini kan Brading Pawase ya? Ya, Brading Pawase. Kenapa Bapak bisa memikirkan Brading Pawase hingga sampai terkenal dan mendapatkan sertifikat di belakang Bapak ini? Oh ya, itu untuk breeding Pawase di sini, breeding itu kan pemijah.
Pawase itu kebetulan bahasa Papua ya. Bahasa Pawase itu bahasa Papua, bahasa Biak Numpur yang artinya keuletan dan kehati-hatian. Ya, itu. Saya tahu posisinya kebetulan gini, kok bisa ada mahasiswa yang magang ke sini, ada yang berkunjung dari mana datang ke sini. Dan mungkin mereka juga mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, dari sosial media juga ada, ya kebetulan kita juga ada YouTube-nya, dan sahabat teman-teman semuanya untuk YouTube-nya ada di Dodo Ahda Channel, bisa nanti dilihat ya gitu. Kayak gitu ya. Jadi posisinya mungkin kebanyakan dari mulut ke mulut awalnya gitu. Soalnya kita bikin konten YouTube ini baru lah gitu, baru terinspirasi sekarang gitu, nggak dari dulu. Soalnya untuk budidaya ini kita udah hampir 18-20 tahunan. Jadi saya dulu sebagai karyawan keluar resign dari karyawan dan mengembangkan budidaya ikan ini gitu. Ya. Oke, sok apalagi Dar? Dan mungkin itu aja ya Pak dari kami, dan terima kasih juga atas meluangkan waktunya, dan mau maaf sebesar-besarnya ya Pak untuk mengganggu waktunya ya. Dan mungkin itu aja ya teman-teman dari kami, dari siswa Satu Kuningan. Semoga apa yang kita wawancara ini dan apa yang Bapak yang obrolkan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ini kebetulan kita udah pembicaraan dari tadi awal terkait dengan cara budidaya itu segmen pembesaran. Kita udah paparkan tadi berbagai pertanyaan kita sudah rangkum, dan semoga dari acara ini, acara silaturahmi, bisa menjadikan ajang penambahan ilmu, penambahan wawasan, penambahan motivasi buat kita. Itu ya tujuannya kan, betul kan? Juga untuk sebagai pelengkap pembelajaran atau studi yang dikasih dari ibu guru atau bapak guru yang adik-adik jalankan ya. Semoga dengan pembicaraan kita ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan terutama di sini kita tujuan utamanya itu untuk pengembangan budidaya ikan, khususnya di tempat kami di Gunung Pawase dan umumnya buat Kabupaten Kuningan dan lebih meluasnya buat Indonesia dan Jawa Barat semuanya. Itu mungkin. Terima kasih sahabat dan teman-teman yang telah melihat dan selalu setia menonton video kami di sini di Dodo Ahda Channel. Semoga bermanfaat. Mungkin itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya perikanan.